Oke, selamat pagi. Jadi ini sesi ke-9 setelah UTS ya. Kita akan bahas chapter 7 ya, tentang cash and receivable. Oke. Saya akan bahas dulu untuk yang receivable ya. Oke, sebagaimana kalian tahu waktu di semester lalu ya kalian belajar bagaimana munculnya receivable ya. Salah satunya itu muncul dari penjualan ya. Berarti dari penjualan secara kredit, baik penjualan jasa maupun penjualan barang ya. Jadi receivable itu sendiri ya ada jenisnya, ada trade receivable ya atau account receivable biasa kita bilang ya. Trade atau account receivable. Oke, lalu yang kedua ada non ya. Non trade receivable. Ya, jadi ada piutang dagang ya. Ada piutang dagang, lalu ada juga non trade ya. Piutang non dagang. Kalau piutang dagang kan jelas munculnya dari mana ya? Dari penjualan barang atau jasa. Tapi kalau non trade receivable ini biasanya misalkan apa? Piutang kepada karyawan misalnya gitu ya. Oke, misalkan employee receivable contohnya. Oke, misalkan employee receivable ya, tax receivable ya atau tax refund ya. Ya misalkan loan receivable ya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi munculnya receivable salah satunya dari penjualan berarti ya. Oke, dari penjualan barang atau penjualan jasa ya. Yang paling umum itu ya kita akan bahas dulu yang pertama dari account receivable atau trade receivable. Nah, ini yang paling banyak dibahas ya. Oke. Nah, jadi misalnya ya tanggal 3 Januari 2021 company A sold inventory to company B for ya katakanlah 100.000 on account misalnya gitu ya. Company A menjual inventory ke company B 100.000 secara kredit ya. Lalu ada syaratnya. Syaratnya ya 1/15 N per ya EOM misalnya. Oke, jadi artinya apa? Kalau pelanggannya membayar kurang dari 15 hari ya, oke, maka dia akan dapat diskon berapa? 1%. Ya, dia akan dapat diskon 1% potongan. Ya, sementara jangka waktu piutangnya sendiri itu adalah end of month ya. Jadi EOM itu adalah end of month ya. Oke, jadi di sini berarti 3 jam misalkan harga pokok penjualannya ya. Oke. Cost of goods sold-nya ya, cost of inventory sold-nya katakanlah sebesar 880.000. Ya. Oke, berarti di 3 Januari 2021 dia akan jurnal apa? Oke, account receivable ya. Pada sales. Ya. Piutang pada penjualan. Sebesar ini 88.000 maksudnya. Piutang pada penjualan ya 100.000. Nah, di sini lalu COGS pada inventory ya sebesar 88.000. Gitu ya. Oke. 3 Januari company A sold inventory to company B. Nah, terus selanjutnya misalkan tanggal ya 18. Oke. Company B paid ya. Company B paid misalnya 70.000.
Nah, dia baru bayar ya 70% ya. Oke, maka di sini kan dari tanggal 3 ke 18 berarti masih 15 hari ya. Maka si company B masih mendapatkan apa? Diskon, betul nggak? Ya, dia masih mendapatkan diskon sebesar 1%. Berarti kita akan jurnal apa? Cash. Ya. Kita kan dari sisi company A ya. Oke. From the perspective, from the side of company A. Ya. Company B paid 70.000 ya. Company B pay 70.000 berarti cash ya. Lalu ada AR. AR-nya 70 ya. Berarti di sini diskon ya berarti ya. Berarti ada sales diskon. Sales diskon itu berarti mengurangi sales ya. Oke, berarti di debit berapa? 1% kali 70. Dia baru bayar 70.000-nya ya. Di sini berarti cash yang terima 70.000 kurang 700. Ya, 69 300 ya. Oke. Nah, terus selanjutnya misalnya ini kan jangka waktu pembayarannya sampai ya akhir bulan ya. Berarti tanggal 31 Januari 2001 company B paid ya. Berarti sisanya ya 30. Berarti company A akan catat cash pada AE sebesar 30.000. Gitu ya. Oke, cash pada AR sebesar 30.000. Nah, ini kalau normal seperti ini ya. Oke, ini nggak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya gini, what if ya on 31 Januari 2021 ya. 31 Januari 2021 ya. Company B stated that ya it was not able to pay ya on time. Okay. Company B stated that it was not able to pay on time. Ya. Oke. Terus company B issued promissory note. Oke. Dia menerbitkan janji tertulis ya. Jadi di sini promissory note written promise ya. Written promise to pay ya in certain time and certain amount. Jadi dia bikin apa? Janji tertulis ya, promissory notes ya, which is promissory itu adalah written promise to pay in a certain time and a certain amount. Oke, jadi untuk membayar ya di waktu tertentu dan juga di jumlah tertentu. Oke. Jadi dia ya company B issued notes payable berarti. Kalau kita bilang berarti ya. Jadi sama aja promissory notes itu notes payable. Dia menerbitkan notes payable. Ya. Notes payable ya di sini misalkan notes payable-nya itu term-nya 60 hari. Ya. 60 hari dengan bunga sebesar ya 13%. Ya. Nah, 13% itu adalah bunga untuk satu tahun. Ya, jadi term-nya dia berjanji akan membayar utangnya ya dalam jangka waktu berapa? Dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Ya. Terus bunganya berapa? 13. Bunganya 13%. Ya. Berarti di sini si company A akan jurnal gimana? Ya. 31 Januari 2021 dia akan jurnal ya. Berarti notes receivable ya atau NR notes receivable pada apa? Pada AR. Ya kan? Berarti di-convert ya. Ini kan asumsinya jika dia
tidak sanggup bayar ya pada tanggal yang udah ditentukan. Berarti dia jurnal notes receivable pada account receivable ya. Oke. Terus selanjutnya ya. Ini kan 60 hari 13% ya. 60 hari berarti nanti jatuh temponya kapan? Ini kan 31 Januari 2021 ya. Terus di sini nanti ini 31 Januari 2021 ya. Terus nanti di sini jatuh temponya kapan nih? Berarti ya, berarti 60 hari ke depan. Berarti Februari, ini kan berarti di Januari, nanti di Februari ya. Ini kan 0 gitu ya. Startingnya di sini. 60 hari ke depan, itu berarti kalau 2021 berarti dia Februari 28 ya. 28, Maretnya berarti 31, April berarti kan tadi 60 ya. 60 kurang 28 kurang 31. Nah, berarti 1 April ya. Jatuh temponya berarti due date-nya itu adalah 1 April. Oke, berarti nanti jurnal di 28 Februari 2021 ya. Jurnal di 28 Februari 2021 ya. Dia akan jurnal. Oke. Dia akan jurnal gimana? Berarti nanti ada bunga accrual ya. Berarti 28 hari. Berarti dia akan jurnal interest receivable pada interest revenue ya. Berarti 28 hari, ini kan assume 1 tahun itu 365 hari misalnya. Oke, assume year ya 365. Berarti di sini 28 bagi 365 karena bunga 13% itu untuk 1 tahun. 28 kali 365 kali 13% ya kali 30.000. Oke. Berarti 28 per 365 kali 13% kali 30.000. 299. Gitu ya. Oke. Terus nanti di 31 Maret juga sama. Ya, 31 Maret berarti sama ya. Interest receivable pada interest revenue. Ya. Berarti di sini 31 hari ya. 31 bagi 365 ya kali 13% kali 30.000. Ya. 31 per 365 kali 13% kali 30.000. Nah, 331. Nah, nanti di 1 April tempo berarti ya. Oke. Berarti jurnalnya ya, berarti dia terima cash. Ya, interest receivable-nya berkurang. Oke, interest receivable-nya berapa di sini? 299 yang sebelumnya tambah 331. Lalu NR-nya juga berkurang. Ya. NR-nya kan berarti ya 30.000. Lalu ada interest revenue yang 1 hari ya. Interest revenue yang 1 hari. Ya. Berarti 1 per 365 kali 13% kali 30.000. Ya, berarti 1 per 365 kali 13% kali 30.000. Oke, 11. Berarti cash yang dia terima ya 630 tambah 30.000 tambah 11 ya. 30.641. Ya, berarti kan total bunga kan sama aja 641 ya. Total interest kan berarti kan sama aja ya. Berapa? 60 hari per 365 kali 13% kali 30.000. Ya kan? 60 per 365 kali 13% kali 30. Ya. Betul ya, 640.
641 ya, total bunganya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya ya what if dia tidak bisa bayar tepat waktu ya. Oke, nah sekarang not receivable itu bisa dari mana lagi? Ya, ini kasus 1 misalkan tadi ya. Ini case 1. Case 2. Ya, kasus 2. Company ABC ya. Company, jadi misalkan tanggal 2 April 2021. Company ABC ya give a loan ya. Company ABC memberikan loan ya. Gives a loan to company XYZ for 100.000 misalnya. 2 April 2021 ya. Company ABC memberikan pinjaman kepada company XYZ senilai 100.000 dolar ya. Nah, terus oke, dia memberikan loan 100.000 dolar ya. Terus jangka waktunya company XYZ ya issued promissory note ya to pay 100.000 ya within 3 months. Within 3 months with interest 12%. Oke, berarti ya from the side of company ABC, jadi akan catat apa? NR pada cash ya. Oke. Not receivable pada cash berapa? 100.000. Oke. Dari perspektif perusahaan ABC ya. Not receivable pada cash sebesar 100.000. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ya berarti ini kan tanggal 2 April ya. 2 April 2021. Oke, tanggal 2 April 2021 ya. Terus lanjutannya ya berarti jatuh temponya kapan nih? Ya. Jatuh temponya berarti due date-nya kalau misalkan dia dalam bulanan berarti due date-nya langsung aja. Due date-nya berarti nanti ya kan 2 April. Ya, 2 April 2021. Berarti nanti due date-nya dia April, Mei, Juni, Juli. Juli berarti 1 Juli 2021 gitu kan? Oke. 1 Juli atau bisa juga di sini kita anggap di tanggal yang sama biasanya. 2 due date-nya 2 Juli 2021. Ya, jadi langsung aja dia nggak perlu hitung harian, berarti bulan aja langsung. Ya, di tanggal yang sama ya. Due date-nya 2 Juli 2021. Kalau dalam buku teori itu gitu, jadi tanggal yang sama. Tapi kalau dalam praktik biasanya kalau 2 April berarti nanti biasanya jatuh temponya 1 Juli gitu loh. Ya, nggak 2 Julinya. Tapi kalau di buku ya 2 Juli. Nah, itu perbedaannya nggak signifikan gitu ya, cuma 1 hari. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini case 2. Nah, berarti nanti pada tanggal ya 30 Aprilnya
sama kayak tadi ya berarti ya. Kita akan jurnal apa? Ya, interest receivable pada interest revenue. Ya. Oke, berarti di sini 2 April ke 30 April, berarti berapa hari itu? Ya. Berarti di sini dari 2 April ke 30 April ya. Berarti 28 hari ya. Berarti 28 per 365 kali 100.000 kali 12%. Ya. 28 per 365 kali 100.000 kali 12%. Oke, ini juga sama nanti ya. 31 ini kan 3 bulan ya, berarti April, Mei, Juni, Juli tadi ya. Oke. 31 Mei 2021 jurnalnya sama ya. Interest receivable pada interest revenue. Oke, berarti 31 hari ya. 31 per 365 kali 100.000 kali 12%. 1019. 30 Juni ya, berarti sama interest receivable pada interest revenue. Oke, 30 per 365 kali 100.000 kali 12%. Nah, terus nanti di tanggal 2 Juli ya 2021 berarti langsung aja ya, berarti cash ya, terus interest receivable, interest berarti NR, terus interest revenue ya. Oke, berarti NR-nya kan udah pasti senilai 100.000 ya. Interest receivable-nya ketika yang sebelumnya 986 tambah 1019 tambah 921. Oke. Interest revenue-nya berarti total interest revenue berapa? Total interest revenue berarti 3 bulan ya, berarti 3 per 12 bulan kali 100.000 kali 12%. Ya. Ini total interest revenue ya. 3 per 12 kali 100.000 kali 12%. 3.000 ya. Nah, yang udah diakui sebelumnya 2926. Berarti di sini yang cuma 2 hari ini berarti 3.000 kurang 2926. Oke, berarti total cash-nya ya 2926 tambah 100.000 tambah 74 ya, atau 103 sama ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada komen dulu sampai di sini? Jelas, Pak. Udah jelas ya. Oke, jangan apa kalau nggak ngerti langsung tanya ya. Oke. Oke, jadi jangan nanti kayak UTS ada yang nilainya 0 gitu ya. Karena oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini seperti ini total interest revenue. Oke, sekarang kasus 3. Ada kasus 1, case 2. Oke, kita masuk ke case 3 ya. Oke, kasus 3. Oke, jadi ini berarti kalau kita bilang ini kan dengan kata lain nilai jatuh tempo
Wesel ini, Wesel tagih. Wesel tagih itu kan bahasa Indonesianya dari NR ya. Adalah ini tadi 103.000. Jadi kita bilang kalau nanti ada pertanyaan berapa nilai jatuh tempo dari Wesel ini ya. Nilai jatuh tempo dari Wesel adalah 103.000. Ya, 100.000 tambah 3.000 bunganya. Berarti kalau yang tadi yang kasus 2 yang kasus 1 ya, nilai jatuh tempo dari piutang ini adalah berapa? 30.641. Ya, 30.641. Oke, kasus 1, kasus 2. Nah, sekarang kita masuk kasus 3 ya. Oke, kasus 3 di sini ya misalnya kasus berikutnya saya ambil dari textbooknya ya. Oke, jadi notes diterbitkan at face value ya. Jadi Wesel diterbitkan di nilai nominalnya ibaratnya ya. Oke. Biglow SA meminjamkan uang ke Scandinavian Import 10.000 euro ya in exchange for 10.000. 3 years notes bearing notes ya. 3 tahun notes bearing interest ya. Jadi ada bunga yang ada di dalam, ada bunganya ya 10% annually ya, bearing interest 10% annually. The market rate of interest for a note similar is also 10%. How does Biglow record the receipt of the note? Oke, jadi 10.000 gitu ya. Jadi di sini misalkan tanggal, ini kan nggak ada tanggalnya ya, kita anggap aja tanggal ya, kita anggap aja tanggal 2 Januari ya 2021. Dia ngasih pinjam uang 10.000, bunganya 10%. Ya, bunga 10%, ya, suku bunga pasarnya juga 10%. Jadi suku bunga pasar itu adalah suku bunga rata-rata di pasar, di pasaran. Ya, suku bunga rata-rata di pasaran juga senilai 10%. Ya. Oke. Nah, di sini berarti nanti kan 2 Januari dia ngasih pinjam uang 10.000. Ya. Terus nanti di 31 Desember ada penerimaan bunga 10%-nya ya. Oke. Jadi nanti di 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023. Ya. Oke, jadi nanti akan ada bunga. Bunganya berapa di sini? 10%. 10% kali 10.000. Ya, interest. Jadi 10% kali 10.000. Berarti tiap tahun bunga berapa? 1.000 ya. Oke. Jadi akan ada bunga tiap tahunnya 1.000. Oke. Sementara nanti berarti kan ini 3 tahun, berarti jatuh temponya di akhir tahun 3. Ya. Jatuh temponya di akhir tahun ketiga, berarti di sini ya 10.000. Nah. Jadi 1.000 ini 10.000 ya. Oke, jadi di sini kalau kita berarti sekarang jurnalnya gimana? Bagaimana jurnal ya di 2 Januari 2021 ya. Suku bunga pasar juga 10%. Ya, jadi ada suku bunga pasar yang nilainya juga 10%. Nah, berarti ya, berarti jadi gini, sorry. Saya kasih ini kan suku bunga pasarnya 10% ya. Oke, berarti di sini saya kasih ini deh. Suku bunga pasarnya misalkan nggak 10%. Jadi saya kasih contoh yang ekstrim dulu ya. Suku bunga pasar ya. Misalnya katakanlah suku bunga pasarnya itu 9%.
Ya, bukan 10%. Kalau di contoh ini kan suku bunga pasarnya 10% ya. Nanti saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang beda dulu ya. Suku bunga pasarnya 9%. Sementara ini adalah schedule pembayarannya gitu ya. Schedule pembayarannya seperti ini. 1000, 1000, 1000, sini 10.000. Nah, berarti ya nilai 1000 ini sekarang gini di sini pencatatannya berapa ya? Ini berarti kan bagaimana jurnal di 2021? Berarti di sini kita cari ya berapa present value-nya, PV-nya. Oke, PV itu adalah present value. Jadi PV itu adalah present value. Ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ini saya kasih ekstrim suku bunganya 9% ya. Bagaimana jurnal di 2 Januari 2021 ya dengan suku bunga pasar 9. Nah, berarti kita cari present value-nya. Ya, berarti 1000 ini kan kita kan sekarang di tanggal 2 Januari 2021 ya. Kita lagi di tanggal 2 Januari 2021 ya. Oke. Berarti 1000 ini kan berarti setahun yang akan datang. Berarti ini kan akhir tahun ya. Oke. Berarti kita anggap kan dari 2 Januari ke 31 Desember itu kan sama aja 1 tahun. Ya. Jadi uang 1000 itu adalah uang masa depan. Nilai masa depannya itu 1000. Ya. Jadi uang 1000 ini setara dengan uang berapa sekarang di tanggal 2 Januari. Ya, jadi setara dengan uang berapa. Jadi ibaratnya gini, kalau dulu kita parkir di mall ya, misalkan sejamnya itu ya, sejamnya itu cuma 2.000. Sekarang sejamnya itu bisa 5.000 misalkan gitu ya. Oke. Ya. Berarti kan misalkan itu adalah atau sekarang misalkan kita parkir di mall sejamnya 5.000. Ya. Nanti 2 tahun lagi ya, enggak 5.000 tapi 8.000 misalkan sejamnya. Ya, berarti artinya nilai 8.000 2 tahun yang akan datang itu sama dengan nilai 5.000 sekarang. Gitu ya. Oke. Jadi nilai 8.000 2 tahun yang akan datang sama dengan nilainya sekarang itu adalah 5.000 gitu. Nah, sama juga berarti nilai 1.000 2 tahun yang akan datang itu nilai sekarangnya berapa? Ya. Gitu. Nilai 1.000 3 tahun yang akan datang itu setara dengan uang berapa sekarang? Gitu ya. Oke, ini juga 10.000 3 tahun yang akan datang itu setara dengan uang berapa di sekarang ya. Oke. Nah, seperti ini. Berarti kita cari ya, berarti present value dari bunga. Present value of interest. Atau present value of nominal dulu deh ya. Oke. Present value dari nominal. Berarti uang 10.000 ini kan uang ya di 3 tahun yang akan datang. Ya. Uang di 3 tahun yang akan datang. Oke, di sini dia terima 1.000, 1.000, 1.000. Di sini dia nanti akan terima 10.000. Ya, berarti dia akan jurnal ya. Bagaimana? Ya, 1.000 ini. Oke, berarti jurnalnya di sini. Ya. Jurnalnya, present value-nya. Ya, present value-nya berarti berapa? 10.000 kali present value interest factor. Ya, bunganya berapa? 9%. Ya. 9% ya itu 3 tahun. Ya, jadi PVIF itu namanya present value interest factor. Present value interest factor. Ya, PVIF itu berarti present value interest factor. Ya, berarti present value interest factor itu rumusnya apa? 1 dibagi 1 tambah R. R itu ya pangkat N. Ya, R itu berarti interestnya. Interest rate. N itu berarti period. Ya, R itu interest rate. N-nya itu adalah period. Oke, berarti PVIF
9%, 3. Ya. 3 periode maksudnya. 1/1 tambah 9% pangkat 3. Oke, 0,077. Ya. 0,77. Berarti di sini 10.000 kali 0,77. Ya, 7.722. 7.722. Ya, gitu. Sementara present value ya dari nominal dari bunga present value of interest interestnya ini kan 1.000, 1.000, 1.000 gitu ya. Oke. 1.000, 1.000, 1.000. Nah, ini berarti kan nilainya sama selama 3 kali. Nah, ini bisa langsung nih ya. Kalau nilainya sama selama 3 kali seperti ini, berarti present value of interest-nya berarti 1.000 kali PVI FA ya. 9%, 3 periode. Ya. Jadi PVI FA itu apa? Present value interest faktor annuity. Ya, jadi bedanya ya kalau PVIF present value interest faktor saja. Tapi kalau A ya present value interest faktor A-nya itu adalah anuitas atau annuity. Ya. Oke. Berarti tadi kalau annuity itu berarti jumlah yang sama ya dalam beberapa periode. Jumlah yang sama dalam beberapa periode ya. Oke. Present value interest factor annuity ya. Oke, terus selanjutnya berarti PVI-FA itu rumusnya gimana? PVI-FA itu rumusnya adalah 1 minus PVI-F-nya bagi R. Nah, jadi gampang. Jadi PVI-FA tadi udah ketemu di atas ya. Jadi 1 kurang PVI-F-nya dibagi R ya. Berarti di sini ya PVI-FA 9%, 3 periode, 1 dikurangi PVI-F-nya bagi R ya, bagi 9%. Oke. Dapat angka 2,53 ya, 2,53. Oke, berarti di sini ya langsung aja 1.000 kali ini ya 253 2531. Sehingga kalau kita jumlahkan ya berarti total present value-nya sama dengan 7722 tambah 253 atau 10.253 ya. 10.253. Oke. Di sini saya apa saja ya? Begini. Jadi misalkan company A, karena tadi udah banyak penyesuaiannya, jadi saya nggak pakai data yang awal ini ya. Oke. Company A, Lens, ya. Company A meminjamkan ya sebesar Company A meminjamkan ya sebesar 10.253 ya. 10.253. Company A Lens 10.253 ya. Jadi karena nilai present value-nya
Ya. Dia meminjamkan 10.253 to company B. Ya. On 2 Januari 2021. Interest is received every 31st December. Due date 31 Desember ya 2023. Oke. Interest rate-nya 10%. Market interest rate-nya 9%. Gitu ya. Oke. Market interest rate-nya 9%. Oke. Makanya di sini dia meminjamkan 10.000 ya. Untuk kepada company B 2 Januari 2021, interestnya diterima 31 Desember. Due date-nya 31 Desember 2023. Ya, interest rate-nya 10%, market interest rate-nya sebesar 9% ya. Maka di sini kalau kita lihat nilai pasarnya itu kalau misalkan secara kontrak memang dia minjeminnya 10.000 ya. Tapi secara nilai pasar ya market value-nya itu ini tadi ya. Kalau dinilai sekarang kan 10.253. Ya karena apa? Karena ya interest rate-nya itu 10% itu lebih besar daripada market interest rate sebesar 9% ya. Interest rate-nya itu 10% ya. Itu lebih besar daripada market interest rate sebesar 9%. Ya, makanya dia karena bunganya itu dia dapetinnya lebih tinggi gitu ya. Oke. Ya, maka nilai pasarnya pun jadi lebih tinggi ya. Jadi dia dari sisi ibaratnya dia dari sisi investor ya. Dari sisi dia jadi dia akan mendapatkan bunga lebih besar gitu ya. Oke. Bunganya itu 10% ya. Sementara market interest di pasaran itu hanya 9% ya. Maka di sini si company B dan company A akan menjurnal apa? Company A dia akan jurnal ya di tanggal 2 Januari 2021 berarti receivable ya. Receivable. Oke, itu ya. Pada atau gini, saya ganti bukan lensnya. Jadi sini saya balik ya. Saya balik kalimatnya gini ya. Company B issued promissory note to company A. Ya. To company A. Di sini berarti face value-nya 10.000. Ya, jadi kayak nilai nominalnya itu 10.000. Interest is paid ya setiap 31 Desember, due date-nya 31 Desember 2023. Nah, sekarang kita ya from the side of company A, karena kan yang A-nya berarti ya, jadi kita dari sisi yang punya notes receivable berarti ya. Oke. Company B menerbitkan promissory notes kepada company A, face value 10.000. Interest is paid 31 Desember. Nah, berarti di sini ya. Berarti ibaratnya si company B itu ngejual surat utang gitu ya. Dia nerbitin surat utang. Nah, surat utangnya itu harganya kalau di present value kan itu 10 ya 10.253. Kalau di present value kan itu 10.253. Ya. Total present value-nya 10.253. Nah, kenapa 253 lebih besar ya? Karena si company B ini menawarkan bunga yang lebih tinggi kepada company A dibandingkan dengan suku bunga rata-rata di pasar. Ya.
Suku bunga rata-rata di pasar hanya memberikan suku bunga 9%. Ya. Sementara suku bunga yang ditawarkan oleh B itu sebesar berapa? 10%. Ya, berarti lebih tinggi ya. Oke, berarti makanya di sini nilai jualnya juga lebih tinggi. Maka di sini ya si company A akan nyatet apa? Notes receivable pada cash sebesar 10.253. Gitu ya. Notes receivable pada cash 10.253. Ya, 10.253. Oke. Lanjut. Ini 2 Januari 2021. Terus selanjutnya 31 Desember 2021 dia akan catat ya, berarti interest. Cash, dia terima bunga ya. Cash pada interest revenue sebesar 10.000. Sama ya. 3 Desember 2022 cash pada interest revenue ya. 31 Desember 2023 sama ya, cash interest revenue sama nanti pelunasan berarti ya. Oke, berarti cash pada notes receivable sebesar 100.000. Oke. Nah, tapi kan di sini NR-nya 10.253. Ya. Di sini kan berarti belum balance nih. 10 kok 10.253 ya. Ya benar, di sini 10.253, di sini revenue-nya 1.000 ya, bukan 10.000 ya. Revenue-nya 1.000. Nah, berarti di sini ya ada selisih kan? Berarti NR-nya di sini kan tadi present value-nya sebesar berapa? 10.253 ternyata ya. 10.253. Makin lama dia akan menjadi berapa di sini? Nah, di sini 10.253, at the end dia akan menjadi 10.000 di sini. Sama dengan ini. Berarti dia makin lama nilainya makin apa? Makin turun ya. Oke. Jadi nanti at the end kan kita akan terima hanya 10.000. Ya, at the end kita akan terima 10.000 ya. Oke, berarti di sini sebenarnya setiap tahun itu ada jurnal namanya ada tabel of amortization. Table of amortization ya, berarti di sini tanggal ya. Di sini interest receive. Ini interest revenue. Di sini nilai NR-nya. Oh ya, amortisasi. Di sini nilai NR-nya. Nah, sini tadi 2 Januari 2021, nilai NR-nya berapa awalnya? Nilai NR-nya awalnya 10.253. Itu ya. 31 Desember 2021, Desember 2022, 31 Desember 2023. Bunga yang diterima tiap tahun berapa? 1.000. Gitu ya. Oke. Nah, di sini interest revenue-nya tadi R-nya berapa? R-nya kita pakai suku bunga pasar berapa? 9%. 9%, berarti di sini di akhir tahun pertama ya. Di sini ada 9% kali nilai terbawah 10.253. 923 ya. Maka di sini
ya 253 ini nanti akan teramortisasi. Ya, jadi selisih antara ini sama ini pokoknya selisihnya ya. Oke, itu jadi akan amortisasi. Berarti 1000 kurang 923 77. Maka ini makin lama makin turun. Ya, ini juga sama. Berarti 9% kali 10.176. Berarti amortisasinya 1000 kurang 916. Berarti di sini makin lama makin turun. 10.176 kurang 8. Ya, juga sama. 9% kali 10.092. Amortisasinya 1000 kurang 908. Ini berarti 10.092 kurang 9. Nah, pas ya. Berarti di sini kan nilainya ini pasti ya tadi yang selisihnya tadi sebesar berapa? 25.253 gitu ya. Oke, jadi makin lama makin turun. Ya, makin lama makin turun. Maka di sini penurunannya ini belum ada jurnal lagi ya. Selain dia dapat interest revenue yang 1000 itu kan udah pasti ya. Berarti kan NR-nya dia pertama akui 10.253. Ya, 253 ini nanti makin lama makin turun sehingga at the end nanti nilainya harus jadi berapa? 10.000. Maka di sini akan ada jurnal tambahan lagi. Ya, berarti apa? Ada amortisasi 77 ya. Berarti NR-nya makin lama makin turun. Debitnya apa? Debitnya dikompensasikan ke interest revenue. Ya, interest revenue pada NR. Seberapa? Yang tahun pertama 77. Ya, sehingga interest revenue-nya satu sisi dia memang menerima 1000. Di lain sisi karena NR-nya berkurang, dia kompensasikan ke interest revenue yang berkurang 77. Berarti 1000 kurang 77 itu kan sama aja 923. Berarti di sini net interest revenue-nya adalah 923. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama di 31 Desember 2022. Dengan jurnal yang sama. Interest revenue pada NR, berarti di sini berapa? 84. Ya. Oke. Ini juga sama. Interest revenue pada NR. Ya. Ini berapa? 90, 92. Gitu ya. Oke. Jadi si company B menerbitkan surat utang, ya. Jadi ibaratnya dia surat utangnya yang dia terbitkan face value-nya 10.000, tapi dia ya akan mendapatkan uang ya 10.253. Ya. Kalau dari company B kan berarti kebalikannya aja, ya. Dari sisi company B, jurnalnya kembalikannya aja. Berarti kan 2 Januari 2021 ya. Oke, berarti kan dia dapat cash ya. Cash pada ya notes receivable. Notes receivable ya. Oke. Notes payable. Ya. Berarti dia NP itu kan notes payable. Oke, berarti dia yang ngutangin ya. Ini kan cuma buat tambahan aja ya. Berarti dia 10.253. Di kontraknya memang 10.000, tapi ibaratnya dia karena kan dia tadi si company B itu berjanji memberikan bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga pasar. Maka ibaratnya barangnya dia itu dalam tanda kutip ya, kan dia jualan, ibaratnya dia nerbitin notes yang dijual itu ya. Notes-nya itu diberikan kepada company A. Jadi nilai pasarnya lebih tinggi karena dia memberikan bunga ya
yang lebih bunga yang lebih tinggi. Ya. Oke. Terus ini 31 Desember. Berarti dia di sini interest expense pada cash ya. Oke. 1.000. Di sini ya sama NP-nya dia juga makin lama makin turun. Berarti NP pada interest expense. Ya, sebesar berapa? Sama 77. Ya, begitu seterusnya ya, jurnalnya sama. Tinggal angkanya aja yang kita ganti. Nah, ini berarti sama ya. 31 Desember 2022. Ini berarti bukan 77 ya. Ini berarti 84. Ini 31 Desember 2023. Ini bukan 77 tapi berapa? 92. Gitu ya. Oke, berarti nanti di akhir dia akan terima di NP pada cash sebesar 10.000. Gitu ya. Oke. Ada komen dulu sampai di sini? Bapak, saya mau tanya dong, Pak. Yang table of amortization itu kan ada interest receive sama interest revenue. Itu bedanya apa ya, Pak? Ya, kalau interest receive itu real uang yang kita terima. Ya, jadi real uang yang diterima. Sementara kalau interest revenue ini jadi sebenarnya gini, ya. Ini adalah sebenarnya untuk mencari amortisasi. Jadi sebenarnya kan suku bunga pasarnya tadi berapa? 9%, ya. Berarti 9%. Ini kan tadi 923 dapat dari mana? 9% kali nilai terbawa NR yang sebelumnya kan? Ya. 9% kali 10.253 dapat 923. Nah, berarti nanti amortisasi pasti selisihnya 1.000 kurang ini 77. Nah, maka nanti dia makin lama nilainya makin turun. 10.253 dia turun ke sini. Ya. Nah, ini juga sama. 916 itu dari 9% kali 10.176. Ya, begitu seterusnya. Ya, gitu. Nah, berarti nanti bedanya apa interest receive sama interest revenue gitu loh. Jadi sebenarnya gini, ya. Kan dia memang nerima bunga 1.000, betul nggak? Tapi di lain sisi kan NR-nya dia berkurang, betul nggak? Kan awalnya dia catat piutangnya 10.253. At the end, ya, pada akhir jatuh tempo harus jadi 10.000, betul nggak? Gitu ya. Maka di sini akan ada pengurangan, ya. Di sini pengurangan 7784. Jadi sebenarnya piutangnya dia berkurang. Nah, piutangnya dia berkurang itu dikompensasikan ke pengurangan interest revenue. Ya, satu sisi dia secara fisik memang menerima duit 1.000 gitu kan sebagai bunga. Di lain sisi piutangnya dia berkurang 77. Nah, itu dikompensasikan ke pendapatan bunga yang berkurang gitu loh. Jadi kan ini sebenarnya kayak beban gitu ya. Oke, cuman daripada kita akui beban ya udah kita ibaratnya kita lewat jalan ke Bogor, ada yang lewat tol, ada yang lewat Kalimalang misalnya gitu ya. Gitu. Ya. Lewat Bogor atau lewat Depok misalkan gitu. Kita mau ke Bogor, ada yang lewat tol, ada yang lewat Depok. Nah, ini ibaratnya kita mau tadinya misalkan kita lewat tol, kita bisa juga lewat Depok gitu loh. Ya, jadi ibaratnya kita nggak ngakuin beban gitu ya, tapi kita ya udah kita kurangin aja interest revenue ininya, pengakuannya. Jadi interest revenue-nya jadi berapa? 1.000 kurang 77. 1.000 kurang 77 kan 923, betul nggak? Gitu loh. Jadi net interest revenue kita tuh sebenarnya cuma 923. Karena di satu sisi memang kita terima uang 1.000, tapi di lain sisi nilai NR kita berkurang. Ya, jadi netnya itu jadi 923 gitu. Ada komen dulu? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Coba nanti latihan ya. Oke. Nah, berarti di sini
ya. Coba nanti what if misalnya gitu ya. Case 3. Ini masih case 3 what if ya. Di sini saya ganti. Ya. Saya ganti company B, ini what if ya. Masih ini case 4. Ini sama, company B issued promissory notes 10.000. Interest is paid 39, due date-nya 39. Oke, interest rate-nya 10%, market interest-nya saya ganti. Market interest-nya bukan 9, tapi 11%. Misalnya gitu. Ya. Nah, berarti sama ya kayak tadi ya. Oke. Berarti kita harus cari nilai ininya. Ya. Nah, ini. Berarti di sini berapa present value-nya? Sama berarti kayak tadi ya. Berarti present value of nominalnya berapa? Ya, berarti 10.000. Ini kan tadi 10.000 ya. 10.000 kali PVIF 3 tahun. Berarti berapa persen yang kita pakai? 11%. Bunganya ya. Oke. Berarti PVIF 3 11%. 1/1 tambah tadi ya caranya 11% pangkat 3. Ya. Oke, berarti dapat 10.000 kali 0,73. Ya, 7312. Present value of interest jadi sama, present value of interest 1.000 kali PVIFE 3 periode 11%. PVIFE 3 11%. 1 dikurangi PVIF yang tadi ya. Dibagi 11%. Oke, berarti dapat 1.000 kali 2,4. 2.444. Berarti totalnya 7312 tambah 244. Ya, lebih kecil. Ya, kenapa lebih kecil ya? Tadi berarti company B menerbitkan promissory notes yang dia ngasih bunganya itu cuma 10%. Sementara suku bunga pasar tuh lebih tinggi 11, maka dia jual, ibaratnya dia ngeluarin itu nilainya lebih rendah berarti. Ya, berarti artinya produknya dia itu ya di pasaran itu ngasih bunganya itu lebih rendah ya daripada suku bunga pasar, makanya dia ibaratnya dalam tanda kutip dijual dengan harga lebih rendah gitu ya. Oke. Nah, maka di sini kita buat dulu table of amortisasinya. Nah, kita ganti ya. Jadi di sini NR-nya berapa? 9756. Di sini R-nya berarti berapa? 11%. Oke. Berarti di sini selisihnya ini sama ya caranya ya. Berarti 1073 pasti selisihnya aja kita cari. Ya, dengan cara yang sama. Mau yang mana lebih besar pasti selisihnya. Nah, di sini dia makin lama nilainya harus makin naik, ya. Kalau tadi makin lama makin turun, ini makin lama makin naik. Karena at the end dia harus jadi 10.000. 9829 tambah 81. Ini 9910 tambah 9 gitu ya. Oke. Makin lama dia nilainya makin naik. Paham ya? Ada komen dulu sampai sini? Berarti jurnalnya baik dari company A ataupun company B tinggal ganti aja ya. Oke. NR pada cash berarti berapa?
9756. Ini sama 1000 interest revenue. Nah, ini kebalikannya berarti ya. NR-nya makin lama makin naik. Berarti NR pada interest revenue. Ya. Berapa? Di sini 73. Sini sama cash pada interest revenue. Berarti di sini juga sama NR pada interest revenue. Ya, 73 berarti ini 81. Juga sama, berarti NR pada interest. Ini 9. Oke, itu sama ya. Ini juga sama, berarti cash pada NP 9756. Interest expense pada cash sama. Nah, ini makin lama berarti NP-nya makin apa? Makin naik. Berarti kebalikannya. Berarti interest expense pada NP. Sama ya 73. Ini sama, ini berarti juga sama interest expense pada N berapa? 80 sah. Interest expense pada N ya 9. Oke. Ya, NP pada cash. Gitu ya. Oke. Nah, ini coba daripada kebanyakan ini materi ya. Sekarang kita latihan dulu. Exercise. Exercise-nya saya ambil soal-soalnya dari sini. Ya. Nah. Case 1. Januari company A sold inventory ya to company B 200.000 on account 2/5 2/10 and per 30. Cost of inventory sold misalkan 180.000. Oke. Prepare journal entries on 3 Januari 2021. 2. Misalnya di sini 13 Januari 2021. Company B paid 80% of its payable. Nomor 3. Ya. Jurnal tanggal kan dia jatuh temponya harusnya kapan nih? 30 berarti 31 kurang 3 berapa? 31 kurang 3 berarti 28. 28. Ya, di Januari itu berarti hanya 28. Ya, berarti 30 harinya itu tambah lagi 3 ya, berarti di Februari 3 ya. 3 Februari 2021 ya. Company B is not able to pay. Ya. Ya, the remaining. Sehingga company B issued promissory notes to pay within 45 hari. Ya. Ya. Dia akan bayar 45 hari. With interest. Ya, with interest misalnya 12%.
Assume 1 year 360 hari. Nah, ini kalau tadi kan contohnya 365 ya. Sekarang contohnya asumsinya jadi tergantung soal. Asumsi 1 tahun itu berapa tahun ya. Berarti jurnal 3 Februari ya. And then jurnal on ya 28 Februari 2021 and jurnal at the time of due date. Nah, ini case 1. Sekarang case 2. Ya. Case 2 saya samain aja sama yang ini. Nah, ini. Company B issued promissory note to Company A. Face value-nya 20.000. Interest is paid 31 Desember. Due date-nya 3 September 2023. Interest rate-nya katakanlah 8%. Market interest rate-nya katakanlah 7%. Ya. Jurnal ya. Requirement-nya prepare journal entries on ya. Ini 2 Januari. 2 Januari 2021 ya. Prepare journal entries on Company A on 2 Januari 2021, 31 Desember 2021. Ya. Prepare table of amortization and journal entry. Nah, coba ini dikerjakan dulu ya.